Ini untuk agenda sore ini seperti apa? Baik, terima kasih teman-teman rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Saya hari ini didampingi oleh Panji daripada adik daripada Amar Zoni dan Dokter Kamelia serta tim KML ada Bu Mira dan dua anak. Bahwa hari ini kita telah mengirimkan surat kepada Ditjen Lapas. Ya, intinya bahwa prinsip kami menghormati apapun keputusan daripada Ditjen Lapas karena mereka yang punya kewenangan terhadap warga binaan. Lalu di dalam surat kami ada 4 poin yang kami minta diterangkan karena sampai hari ini bahwa kami sebagai kuasa hukum beserta dengan keluarga belum mendapat pemberitahuan secara tertulis ataupun secara lisan dari Ditjen Lapas sehubungan dengan adanya pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Maka dari itu kami bersurat hari ini dan segera mungkin mohon kepada Ditjen Lapas untuk membalas surat kami karena perihalnya penting untuk dokumen-dokumen terkait menyangkut masalah pemindahannya Amar. Yang pertama adalah kami meminta surat keputusan dari Ditjen Lapas terkait pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Itu yang pertama poinnya. Lalu yang kedua kami minta juga surat permintaan rekomendasi dari pihak kejaksaan yang di berita akan kami baca adanya permintaan daripada kejaksaan untuk Amar Zoni ditempatkan di Nusa Kambangan. Lalu poin ketiga kami minta dasar asesmen penilaian resmi yang menyatakan klien kami Amar Zoni sebagai narapidana dengan kategori risiko tinggi high risk risiko tinggi high risk. Lalu yang poin keempat penjelasan mengenai urgensi dan alasan dilakukannya pemindahan Amar Zoni ke lembaga pemasarakan super maksimum yaitu di Nusa Kambangan Cilacap. Karena dari data-data yang kami tahu kan perjalanan Amar Zoni kita tahu semua dari tahun 2017 Amar Zoni kena narkoba sampai terakhir beberapa kali dia kena narkoba, dia kan hanya sebagai pengguna. Lalu terakhir yang kemarin disidangkan di Jakarta Pusat bahwa dia dikatakan dia adalah sebagai pengedar. Dugaan kita tahulah, kita nggak usah lagi bahas karena itu telah menjadi keputusan yang telah inkrah. Kami sedang mempersiapkan materinya untuk melakukan peninjauan kembali. Karena kan kita tahu bahwa sebagai pengguna ini harus diobati, bukannya ditahan. Lalu berkali-kali Amar bicara dengan tim kami bahwa Amar tuh trauma sekali berada di sana. Jadi langkah-langkah ini kami menunggu jawaban dari Ditjen Lapas sehubungan dengan surat yang kami layangkan untuk kami pelajari. Lalu kami kemudian akan mengambil langkah-langkah hukum ke depannya seperti apa. Itulah mungkin kata pengantar. Mungkin akan disampaikan dengan keluarga Amar Zoni. Panji silakan sampaikan. Panji, ada yang disampaikan mungkin dengan pemindahan kakak sendiri, seperti kakak juga sempat menangis pada saat pemindahan dan kondisinya seperti apa pada saat pemindahan, keluarga sendiri seperti apa melihatnya? Pastinya Bang Amar aja udah maju ke pastinya Bang Amar sangat sedih sekali. Tapi dengan saya dan juga keluarga. Tapi gimana pun juga, betul kata Bang Krista, kita menghormati keputusan Dirjen. Bang Amar bilang ke saya dia bilang gua nggak sanggup kata dia. Saya juga jujur sangat khawatir sekali dengan kondisi mental abang saya juga. Jadi ya mudah-mudahan Bang Krisna bisa mengupayakan, bisa berdialog dengan hukum yang ada. Jadi sampai dipindahkan itu sudah komunikasi belum ya? Biasanya kan ada waktu dikasih keluarga, diberikan kesempatan. Pada saat pemindahan juga keluarga diinfo nggak untuk dipindahkan? Enggak. Saya kita belum dulu. Melalui kuasa hukum mungkin. Melalui kuasa hukumnya. Jadi kita juga belum akan mendapat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita juga belum dapat pemberitahuan secara tertulis ataupun lisan terkait masalah pemindahannya ini. Bisa dibilang ada kegagalan di sini sih dengan
dengan pemindahan? Kami belum bisa bilang, kayak kan sebelum kita mendapatkan surat balasan dan dokumen-dokumen yang kami minta tadi terkait menyangkut masalah SK. Lah, yang terpenting adalah yang kita butuhkan adalah asesmennya. Asesmennya, penilaiannya bahwa Amar Zoni dikatakan sebagai high risk, ya kan, sebagai kan bahwa klasifikasinya warga binaan yang high risk itu seperti apa. Kita pengen lihat dulu, ya kan, asesmennya itu seperti bagaimana gitu. Karena kita tahu kan banyak, kemarin ada lagi salah satu penegak hukum yang pegang barang banyak, ya kan, dia sebagai boleh dibilang, ya kan, mereka menyimpan yang cukup banyak satu koper, dia juga nggak ditempatkan di Nusa Kambangan. Nah, dasar apa bahwa Amar Zoni ini, ya kan, cukup high risk gitu. Makanya kita bilang kita nggak mau mendahului dulu. Artinya bahwa intinya kan sekarang ini kami menghormati prinsipnya menghormati keputusannya daripada Dirjen Lapas, karena kan sebagai pembinaan akan di dalam narapidana kan adalah kewenangannya beliau yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, tapi kalau melihat tadi pernyataan ini bilang juga kuat nggak mampu sebegitu keras kan gitu di dalam lapas Nusa Kambangan untuk membina seorang narapidana. Ya saya rasa apa yang diungkapkan Amar Zoni kan nggak ada lagi yang ditambahkan atau berlebihan. Ya kalau apa yang dikatakan Amar Zoni dia trauma, ya kan dia udah nggak kuat lagi menjalani kondisi di sana, ya kan Amar yang merasakan. Saya rasa apa yang disampaikan dia kepada keluarganya kan saya rasa sangat benar. Iya. Lebih ke jauh dari keluarga itu yang sangat-sangat ini sih. Lebih jauh dari keluarga ya, Ji ya, ya kan dia. Dia butuh support ya, Dia butuh support gitu. dari keluarganya gitu. Keluarga sendiri kapan terakhir ketemu? Oh iya, yang kemarin minggu lalu berarti ya? Iya. Minggu lalu. Nah, tapi sebagai kuasa hukum menjaga mental klien nggak sih Bang? Ini memang mungkin Bang Amar sangat luar biasa bergoncang mentalnya saat dipindahkan ke sana gitu. Khawatir mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misal. Yang pasti bahwa kan Amar adalah narapidana. Sebagai narapidana, dia juga mempunyai hak. Dia dapat berkomunikasi kepada keluarga, kemudian dapat berkomunikasi kepada kuasa hukumnya. Dan kami sebagai kuasa hukumnya harus dapat memastikan kondisi Amar dalam keadaan baik-baik saat ini. Ya kan, itu adalah kewajiban kami sebagai kuasa hukumnya Amar. Ya mungkin Bu Mira ada tambahan. Jadi untuk assessment yang saya pikirkan, kami pikirkan assessment itu apakah sudah dilakukan atau belum gitu. Karena assessment ini ada dua kategori, yaitu assessment untuk pengguna narkoba dan assessment untuk bandar. Nah, assessment ini yang saya tahu itu dilakukan oleh TAT, yaitu tim assessment terpadu. Dan di situ nanti ada beberapa poin yang menjadi penilaian, termasuk perilaku, kesehatan, apakah dia berpotensi melarikan diri, apakah dia berpotensi melakukan pidana di dalam sel, ataukah dia agresif. Nah, itu kan nanti semua ada penilaiannya. Nah, itu yang belum kita dapat kabar tersebut. Terakhir kami tim bertemu langsung dengan Bang Ahmad Joni minggu lalu itu sampai 6 jam kami di dalam. Kami berdiskusi masalah kasus ini dan kami catat dengan Mas Duana, tim juga. Kita melihat tidak ada kejanggalan dengan sikap dan perilaku klien kami. Jadi kami menganggap bahwa dia betul-betul hanya pengguna yang harus direhabilitasi. Makanya kemarin pada saat hari Jumat itu kita dapat kabar bahwa beliau dipindahkan dengan yang lainnya ke Nusa Kambangan itu, kami bertanya gitu loh, urgensinya apa? Karena sampai pertemuan terakhir tidak ada perubahan perangai. Dan statement dia, keterangan dia itu betul-betul tidak ada perubahan pada saat waktu sidang juga seperti itu, sama gitu. Artinya tidak dibuat-buat, tidak bohong ya. Dan perilakunya tidak menandakan bahwa dia seorang yang agresif, seorang yang akan melakukan sesuatu yang berbahaya, baik di dalam lapas atau di lingkungan lapas gitu. Jadi kami merasa ini sedang menunggu ya, Bang ya, hasil assessment itu. Urgensinya bagaimana sampai dia harus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Bang,